Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kegiatan PJJ tidak menghalangi kita untuk memahami tentang penjelasan yang berkaitan dengan kehidupan manusia di hari kiamat, yaitu pada bab 2. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas di dalam peta konsep mengenai bab yang kedua ini adalah yang pertama, bagaimana kita menjadi manusia yang paripurna, ya. Menjadi manusia setelah mengimani kepada hari kiamat, kita akan lebih mawas diri sehingga apa yang kita lakukan selalu terkontrol dan terarah sebagai bentuk implementasi terhadap keimanan kita pada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima, ya. Maka kita wajib untuk mempercayainya. Perlu diketahui bahwa hari kiamat atau hari akhir itu sama, ya, sama. Namun ada sedikit perbedaan dalam hal ini bahwa kita mengenal kiamat itu ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Sedangkan hari akhir itu bisa dikatakan akhirnya kehidupan manusia di dunia menuju ke alam barzah. Bisa dikatakan seperti itu. Hari akhir bisa dikatakan akhirnya seluruh kehidupan manusia di dunia ini dengan ditandai hancur leburnya bumi beserta isinya. Menuju kepada fase yang selanjutnya disebut fase akhirat. Nah, ini mengenai hari akhir. Jadi intinya adalah sama. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi kiamat, kemudian dalil nakli, serta macam-macam hari kiamat. Dan tentunya adalah yang paling utama adalah perilaku beriman kepada hari kiamat. Bagaimana setelah kita mempelajari tentang iman kepada hari kiamat, implementasinya dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Kemudian selanjutnya adalah tentang tanda-tanda hari kiamat dan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Nah, itulah anak-anak sekalian yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Nah, kita amati, silakan. Di situ ada beberapa gambar. Nah, itu ada gambar gunung meletus, ada gambar gempa bumi, hujan meteor, dan pengadilan begitu, ya. Nah, kita pahami anakku sekalian bahwa kiamat itu adalah merupakan peristiwa yang sangat menakutkan, ya, bagi kebanyakan manusia. Peristiwa yang sangat dahsyat di muka bumi ini itu akan terjadi dan itu sangat pasti. Kapan waktunya itu menjadi rahasia ilahi. Banyak orang yang mereka-reka atau meramalkan akan terjadi hari kiamat. Seperti dulu pernah kita lihat ada film 2012. Kemudian ramalan kiamat, ya, di California. Nah, menurut Al-Quran tidak seorang pun yang tahu kapan terjadinya peristiwa kiamat itu. Bisa terjadi secara mendadak tanpa bisa diduga sebelumnya. Banyak kejadian yang aneh-aneh, bencana alam yang datang tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya seperti bencana tsunami Aceh, tsunami Jepang, gempa bumi yang menghancurkan bangunan di Bantul, Yogyakarta tahun 2010. Semua itu terjadi secara mendadak, tidak direncanakan. Karena itu merupakan suatu bentuk peringatan, ya, untuk menguji umat manusia dalam melakukan satu aktivitas kehidupan di dunia ini. Nah, kita mengenal adanya kiamat sughra dan juga kiamat kubro, ya. Nanti kita akan bahas, ya, mengenai kiamat sughra. Yang kita ketahui bahwa kiamat sughra itu adalah kiamat kecil, ya, yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami makhluk hidup. Itu misalnya gempa bumi, banjir, ya, tsunami dan lain sebagainya. Itu adalah kiamat sughra. Nah, kalau kiamat kubro itu adalah rusaknya atau hancurnya alam semesta tanpa terkecuali atau bisa disebut dengan kiamat. Nah, ini nanti kita akan bahas mengenai kiamat ini. Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk pada esensi keimanan terhadap hari akhir. Anak-anakku sekalian, secara teori kita memahami tentang iman kepada hari akhir itu adalah kita mengimaninya atau mempercayai dan meyakininya dengan sepenuh hati atau mempercayai dan meyakini, ya, akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan yang fana di dunia ini. Manusia harus percaya bahwa pada suatu saat nanti dunia yang kita huni beserta isinya ini akan hancur lebur. Nah,
Apakah yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir ini adalah bahwa yang dimaksud dengan mempercayai dan meyakini di sini adalah bahwa di sini ada kata-kata mempercayai ya. Selain mempercayai kita juga meyakini. Jadi ada litaukid, ada penguat ya. Jadi kita tidak hanya sekedar percaya saja di mulut ya, atau percaya kata orang saja, melainkan kita betul-betul percaya ya. Percaya dengan hati, sepenuh hati ya, dengan meyakini sepenuh hati. Kalau orang udah percaya dengan sepenuh hati, maka tentunya perbuatan yang dilakukan pun akan mencerminkan dari bentuk kepercayaan itu sendiri. Nah, dulu pernah kita pahami tentang sebuah konsep keimanan, itu ada keimanan dalam artian di sini adalah yakin, di mana kita hanya sekedar percaya kata orang saja. Tentu presentasi kevalitannya itu hanya mungkin 50% begitu ya. Karena kata orang bahkan mungkin hanya 30% begitu. Nah, ini yang tidak diharapkan, bahwa kita mengimani itu bukan hanya sekedar kata orang saja. Kalau kita mengimani hanya sekedar kata orang saja, maka sebentar ketika ada godaan, guncangan pasti akan goyah. Yaitu karena iman kita tidak terpatri dalam hati. Ya, sekedar percaya kata orang saja. Bagaimana yang seharusnya? Yang seharusnya adalah percaya ya dengan kita melihat dasar hukum yang jelas di dalam Al-Qur'an, misalkan. Percaya dalam artian di sini adalah percaya melalui ainul apa disebut dengan ainul yakin ya. Jadi melihat dengan sumber ya tentang iman kepada hari akhir. Nah, yaitu dengan sumber apa? Ya, katakanlah mungkin kita bisa melihat sumber hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang di situ disebutkan tentang dasar pokok seseorang mempercayai iman kepada hari akhir. Nah, itu. Kalau seseorang itu sudah melihat sumbernya secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun hadis, mungkin kepercayaannya akan lebih dibandingkan dari percaya yang level pertama. Ya, kalau level pertama tadi misalkan hanya 30%, maka dalam hal ini kita bisa mencapai 80% ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan masuk pada level selanjutnya yang disebut dengan kepercayaan hakul yakin. Hakul yakin itu adalah merupakan kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Artinya, kita melakukan suatu aktivitas kegiatan kehidupan ini berdasarkan karena keimanan kita terhadap hari akhir. Contohnya adalah kita lebih mawas diri dalam melakukan suatu kegiatan dalam kehidupan, ya, jujur, adil, ya, hemat, cermat, bersahaja, disiplin, berani, dan setia. Nah, jadi perilaku kebaikan itu muncul lantaran kita meyakini tentang hari akhir. Nah, ini yang disebut dengan hakul yakin, tidak tergoyahkan. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mengimani hari akhir itu hanya pada level percaya kata orang saja? Atau setelah kita melihat sumbernya, udah kita nggak melakukan apapun, hanya sekedar tahu dalam Al-Quran tapi tidak melakukan apapun? Atau kita sudah sampai pada level hakul yakin yang tidak tergoyahkan? Nah, jawabannya adalah ada di hati masing-masing. Tentu yang diharapkan di dalam teori pengertian iman kepada hari akhir ini adalah kita mempercayainya itu adalah dengan sepenuh hati. Yang tidak hanya sekedar percaya kata orang, yang sekedar percaya hanya di mulut saja, tetapi diimplementasikan di dalam kehidupan sebagai bentuk dia beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anakku sekalian, nah ini adalah merupakan iman kepada hari akhir. Nah, selanjutnya adalah kita akan bercerita nih terkait dengan peta kehidupan kita. Nah, sekarang ini kita di dalam peta kehidupan ini kita masuk di dalam fase yang mana ini? Nah, ini ada beberapa ya yang perlu kalian pahami mengenai peta kehidupan manusia. Dimulai dari, awal mulanya manusia itu adalah dia berada di alam roh ya. Jadi kita alam roh ya, di dalam alam roh. Di alam roh itu dikenal dengan namanya perjanjian ya. Perjanjian. Kenapa dikatakan perjanjian? Nah, jadi ada kontrak di situ. Pada saat di alam roh kita sudah diciptakan, rohnya diciptakan oleh Allah di alam roh, kita sudah membangun kontrak. Membangun kontrak dengan siapa? Membangun kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan di dunia ini ada orang yang dikatakan ingkar. Nah, ingkar.
Siapakah yang disebut dengan orang ingkar itu? Yang disebut orang ingkar itu adalah orang yang kafir, orang yang menyekutukan Allah. Itu disebut orang ingkar. Orang yang bermaksiat kan begitu. Disebut orang ingkar. Nah, orang kafir, orang yang menyekutukan Allah atau yang menyembah selain Allah itu dikatakan ingkar. Berarti yang namanya ingkar itu berarti kan mereka tidak menepati janji. Nah, terus kapan perjanjiannya? Perjanjiannya adalah di mana dia masih berada di alam roh. Nah, mereka sudah membangun kesepakatan dengan Allah. Kesepakatannya Allah. Nah, kesepakatannya apa? Nah, ini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Allah bertanya kepada para roh, "Wahai para roh, apakah kamu mengakui bahwa diriku ini adalah Tuhanmu?" Lalu mereka menjawab, "Benar bahwa kami menyaksikannya." Nah, semua arwah di sana mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Ya Allah. Tetapi begitu kemudian dia lahir ke dunia, maka hakikat atau akidah keimanan mereka itu melenceng dari kesepakatan awal. Makanya dia dikatakan sebagai orang yang ingkar. Nah, ini di alam arwah. Kemudian selanjutnya adalah fase alam rahim ya, fase alam rahim. Kalau dalam sebuah teori ilmiah bahwa lamanya manusia itu berada di alam rahim itu adalah berapa? 9 bulan 10 hari ya. Namun dalam hal ini bisa kurang maupun lebih ya. Apalagi kalau misalkan melahirkan dengan cara sesar ya. Itu biasanya sesuai dengan keinginannya, pengen lahirnya di tanggal-tanggal cantik ya, di tahun-tahun cantik. Ya, selama bayinya itu sudah tua, artinya ya sudah bisa dilahirkan. Nah, itu bisa dilahirkan sesuai dengan keinginannya. Ada kala seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah alam rahim. Nah, rahim kalau orang Jawa itu mengenalnya namanya gua garbo ya, gua garbo jadi kayak di goa begitu, alam rahim. Ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam alam rahim, tentu kita akan mengetahui prosesnya terlebih dahulu sebelum kita dikatakan janin ya yang memasuki alam rahim itu. Jadi pada mulanya, anak sekalian, eh, manusia itu kan awal mulanya diciptakan dari apa coba? Dari tanah ya. Jadi kalau manusia pertama Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat ya. Ataupun di sini juga dikatakan sebagai diciptakan dari tanah aturop. Aturop itu debu yang lembut begitu. Ada pula diciptakan dari tanah di sini min hamaim masnun. Jadi tanah yang dari lumpur hitam yang bau yang berbau itu adalah Nabi Adam ya atau manusia pertama. Diciptakan dari tanah langsung dibentuk ya secara yang dibentuk langsung oleh Allah ya dengan tangannya. Makanya manusia itu dikatakan sebaik-baiknya bentuk karena yang membentuk langsung itu adalah Allah gitu. Nah, sudah pernah saya ceritakan ya bagaimana awal mula penciptaan Nabi Adam itu. Jadi Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifatullah fil ard ya, pemimpin di bumi ya, menggantikan jin yang sebenarnya menjadi penghuni bumi pertama. Itu adalah jin. Oleh karena jin itu bersifat ya arogan, sombong, angkuh dan juga saling bertengkar satu sama lain, maka kemudian Allah tidak mempercayakan bumi ini dijaga oleh jin. Kemudian Allah menciptakan makhluknya lagi yaitu yang bernama Adam, manusia pertama itu. Ya. Terjadi satu persekutuan ya antara Adam dan juga iblis atau jin itu yang karena iri ya, karena iri. Jadi kala itu penghuni bumi, jin-jin yang melakukan suatu kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan dan lain sebagainya itu dihukum oleh Allah ya, dilempar dia. Lalu kemudian Allah mengambil salah satu jin yang paling soleh yaitu disebut dengan Azazil. Itulah yang nanti akan menjadi pemimpin seluruh jin dan dia mendapatkan tugas menjaga surga. Nah, itu adalah jin.
Nah, ditetapkannya manusia itu manusia pertama Nabi Adam. Nah, itu eh, selama apa dia diciptakan, begitu sudah selesai maka dibiarkan mengering tanah itu, biarkan mengering selama 40 tahun lamanya, ya dibiarkan mengering. Baru kemudian Allah itu meniupkan ruh, ya, sehingga pada saat meniupkan ruh sampai pada tenggorokan, kemudian Nabi Adam itu bersin hacin gitu ya. Nah, begitu bersin kemudian malaikat menyampaikan kul, ya, alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Kemudian Nabi Adam pun berucap alhamdulillah, dan Allah menjawabnya yarhakumullah. Nah, itu adalah salah satu sejarahnya kenapa kita kalau bersin itu mengucapkan hamdalah gitu ya. Itu. Jin pun akhirnya marah ya. Kemudian disuruh semua makhluk termasuk malaikat, ya ini disuruh bersujud, dan hanyalah jin yang tidak mau bersujud. Maka kemudian jin pun ya di sini murka ya, marah ya. Jin itu marah ya. Marah dan kemudian membuat kesepakatan ingin mengganggu manusia sampai akhir hayat nanti. Nah, ini terkait dengan penciptaan awal manusia atau manusia pertama Nabi Adam. Lalu yang selanjutnya di sini adalah alam rahim ya, alam rahim, fase alam rahim. Nah, fase alam rahim. Anak-anak sekalian, bagaimana awal mulanya manusia eh, dikatakan sebagai janin begitu ya? Tentu melalui suatu proses ya. Kalau dalam hal ini bukan secara langsung manusia dibentuk dari tanah liat begitu, tetapi manusia itu dibentuk melalui saripati tanah ya. Sudah berbeda lagi caranya melalui saripati tanah ya. Saripati tanah itu seperti apa? Yaitu adalah misalkan saripati yang diambil dari tanah, yang itu bisa melalui tumbuh-tumbuhan, makanan yang kita makan sehari-hari itu kan berasal dari tanah. Maka di situ ada saripati tanah yang merasuk ke dalam tubuh manusia. Nah, gitu. Nah, kemudian itu nanti menjadi sperma ya. Nah, sperma ya. Nah, disitulah itu awal mulanya di dalam proses fase alam rahim itu yang pertama adalah nutfah. Nutfah itu adalah sperma. Sperma ya. Jadi bertemunya antara sel sperma dengan sel telur yang kemudian terjadi pembuahan di situ. Nah, maka kemudian setelah itu berproses ya, setelah pembuahan berproses. Nah, maka disebut fase selanjutnya adalah alakoh ya, jadi alakoh. Alakoh itu artinya adalah segumpal darah. Alakoh dalam bahasa Arab yang artinya disebut di situ adalah yang menempel. Nah, kenapa menempel? Jadi seperti lintah yang menempel. Menempel di mana? Menempel di dinding rahim seorang wanita. Itu menempel. Jadi kayak lintah menempel gitu ya. Itu namanya alakoh, segumpal darah. Kemudian berproses selama 40 hari, alakoh ini kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging ya, segumpal daging, dan berproses lagi 40 hari lagi kemudian menjadi izam. Izam itu tulang belulang. Tulang belulang, dan kemudian tulang belulang itu berproses lagi ya. Jadi tulang belulang yang pertama kali terbentuk itu seperti adalah tulang ekornya terlebih dahulu itu ya. Jadi nanti dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 11 ya sampai 14 kalau tidak salah, itu silakan dibuka di situ tentang penciptaan manusia, prosesnya seperti itu ya. Kemudian setelah izam, kemudian berproses 40 hari menjadi lahem ya, dibungkus dengan daging. Nah, maka pada saat itulah genap berusia 120 hari atau 4 bulan. Maka pada saat itu Allah memberikan 4 ketetapan ya, sesuai dengan hadis Imam Nawawi ya, akan dicatatnya 4 perkara bagi manusia. Ketetapan itu adalah mencakup apa? Mencakup yang pertama adalah mungkin ajalnya, rezekinya, bahagia dan celakanya, jodohnya. Itu Allah sudah tetapkan ketika Allah meniupkan ruh pada saat berusia kandungan 120 hari. Makanya dianjurkan sebelum kandungan berusia 120 hari ya, manusia itu berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi ketetapan yang terbaik untuk calon anaknya ya.
baik yang laki-laki maupun yang perempuan itu diharapkan berdoa. Supaya apa? Supaya Allah bisa menetapkan yang terbaik tentunya. Nah, ini tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah berusia ya kurang lebih 9 bulan 10 hari, barulah kemudian dia lahir ke dunia, masuk di dalam fase yang selanjutnya yang disebut dengan fase alam dunia. Nah, sekarang begitu kenapa bayi yang lahir itu menangis gitu ya? Ada beberapa riwayat di sini kenapa bayi itu menangis. Salah satunya yang pertama adalah mungkin secara ilmiah ya. Jadi mungkin dia juga karena kaget suatu perbedaan eh, kondisi di mana pada mulanya dia berada di tempat yang sangat terbatas, kemudian dia lahir di dunia dengan tempat yang lebih luas, maka terjadi yang namanya apa ini? Jadi kaget begitu. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya ketika bayi lahir ke dunia itu ada kalanya dia merasakan suatu kehidupan di mana dia memasuki fase alam dunia. Dunia yang dikenal itu adalah merupakan ujian. Ya, jikalau dia lolos ujian, maka dia akan menjadi orang yang baik. Jika dia tidak lolos ujian, maka dia akan menjadi orang yang sesat dan orang yang buruk dalam artian di sini adalah eh, orang yang tidak mendapatkan kenikmatan. Nah, maka di sini ketika dalam fase ujian, seorang bayi itu merasa dia harus menjalankan kehidupan tanpa adanya suatu ketergantungan, bahwa setiap amal yang dilakukan itu akan ditanggung masing-masing. Maka itulah kenapa dia tuh menangis. Dan selain itu, begitu dia lahir, sudah ada banyak makhluk-makhluk atau jin yang ingin mempengaruhi dirinya. Mempengaruhi apa? Jadi jin itu memang karena sudah ada kesepakatan kontrak dengan manusia, maka begitu bayi itu lahir sampai dengan meninggal, dia akan mempengaruhinya untuk supaya dia tersesat dan dia mengikuti jalan-jalan yang menjadi ketentuan jin itu. Ya. Makanya dia menangis. Oleh karena itu, orang tua tentunya harus lebih siaga. Dalam artian di sini, begitu kemudian bayi itu lahir, maka langsung kemudian diberikan kalimat tauhid yang pertama, ya melalui azan ya di telinganya, dibisikkan yang di telinganya, kemudian iqomat di telinga kirinya. Ya, kemudian sesuai dengan ketentuan Islam, maka diberlakukan sebagaimana Islam mengajarkan di sini. Ya, setelah itu kemudian ditahnis, ya, kemudian diakikoin dan lain sebagainya. Ya, itu tentunya adalah tujuannya adalah baik ya secara Islam itu untuk menjadikan bayi tersebut ya terhindar dari godaan-godaan setan atau terhindar dari berbagai macam kecelakaan atau celaka di dunia karena hasutan setan. Nah, itu seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, ya ini sebenarnya manusia itu masuk di dalam fase alam dunia ya. Nah, bagaimana fase alam dunia ini? Fase alam dunia adalah dimulai dari lahirnya manusia dan diakhiri dengan kiamat, sughro ataupun kubro. Manusia diciptakan sebagai khalifatullah fil ard ya atau khalifah di bumi ya dengan tugas utamanya adalah mengabdi kepada Allah. Ya, dunia adalah ruang ujian bagi manusia yang dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan yang semu dan sesaat. Kehidupan dunia sifatnya hanya sementara sebagai tempat mengumpulkan bekal yang akan membawa kita ke surga atau ke neraka. Jadi, tujuan diciptakannya manusia adalah yang pertama sebagai khalifatullah fil ard. Yang kedua adalah untuk mengabdi. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalam Quran surat Az-Zariyat ya. Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak Allah ciptakan manusia dan jin melainkan adalah untuk menyembahku atau beribadah kepada Allah. Maka ketika manusia itu lahir ke dunia ya masuk di dalam fase kedewasaannya dan dia tidak beribadah kepada Allah, maka sudah dihukumi orang tersebut berdosa mendapatkan azab.
Selain dia sudah melanggar kontrak ketentuannya dengan Allah pada saat di alam arwah, dia juga termasuk orang yang ingkar karena melakukan kemaksiatan, apalagi tidak menyembah Allah. Dunia adalah merupakan fase ujian. Ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia adalah tempat seseorang menanam suatu kebaikan untuk kemudian diambil berkahnya pada hari akhir atau di akhirat kelak. Itu adalah dunia. Dunia itu eh, dipenuhi dengan berbagai macam aturan kehidupan yang mengarahkan dirinya untuk menjadi manusia paripurna, untuk menjadi manusia yang mulia. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang sesaat, maka tentunya yang sesaat itu eh, tidaklah menjadi prioritas utama di dalam diri kita. Tentu yang menjadi prioritas utama itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupan yang sesungguhnya? Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di akhirat. Yang mana kehidupan tersebut itu adalah merupakan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, itu adalah fase dunia, ya. Paling lama kalau di fase dunia ini adalah kalau kita mengacu pada usia Nabi Muhammad itu adalah 63 tahun. Ya. Terkadang bisa lebih, ya, dan juga bisa kurang. Kita tidak tahu umur kita berapa. Berdoa saja semoga kita diberi umur panjang yang barokah, ya, tidak hanya sekedar panjang tetapi juga barokah. Nah, gini. Nah, dunia terkadang dijadikan oleh seseorang itu sebagai suatu hal yang luar biasa. Bahkan mereka menganggapnya adalah surga. Ada yang mengatakan di dalam ini, jadi ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi dunia itu bagi orang-orang kafir itu kayak semacam surga. Ad-dunya sijnul mu'minin. Jadi namun bagi orang-orang mukmin dunia itu adalah penjara. Ad-dunya sijnul mu'minin, ya. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin, dan dianggap bagi orang-orang kafir bahwa dunia itu surga. Ya karena tempat mereka untuk bersenang-senang, berfoya-foya, melakukan kegiatan sesuai dengan hasrat dan nafsunya, melampiaskan dengan berbagai macam bentuk kegiatan yang membuat dirinya puas. Dia menganggapnya dunia adalah surga. Tetapi bagi orang mukmin, orang yang beriman, wajan si jenul mukminin itu penjara. Kenapa penjara? Penjara itu kira-kira bagaimana keadaannya? Dalam keadaan penjara kan penuh dengan satu keterbatasan. Nah, di dunia kan penuh dengan keterbatasan, penuh dengan aturan. Kita ingin melakukan apapun yang kita inginkan tidak bisa karena semuanya diatur dengan aturan syariat supaya kita selamat. Ada halal, ada haram, ya kan? Ada perbuatan yang dilarang, ada perbuatan yang diperbolehkan. Nah, ini adalah merupakan aturan dan kita tidak semena-mena atau serta-merta melakukan itu semau kita. Itu adalah dunia. Nah, dunia itu adalah tempatnya kita untuk menanam kebajikan. Ad-dunya mazra'atil akhirah. Hingga pada akhirnya kita masuk di dalam fase yang selanjutnya, yaitu fase alam barzah. Alam barzah. Nah, kapan seseorang manusia bisa dikatakan meninggal atau di fase alam dunia ini? Nah, ketika seseorang itu sudah putus kontrak, dia sudah selesai kontraknya di dunia, maka kemudian akan masuk di dalam fase yang selanjutnya disebut dengan alam barzah. Alam barzah, berakhirnya fase alam dunia ditandai dengan dicabut nyawanya seseorang dari jasadnya. Saat itulah tidak berguna lagi segala yang diupayakan manusia selama di dunia, kecuali 3 perkara. Jadi seseorang itu kalau sudah meninggal dunia, maka udah lepas nih semua kewajiban, ya, semua tanggungannya, udah lepas semuanya. Idza adama tabnu ing qata amalu illa min salas. Jadi ketika anak Adam itu sudah meninggal, maka terlepaslah, ya, dari kehidupan dunia kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Aw ilmin kemudian uh, aw ilmin yung tafa'u bihi, kemudian awalidin solehin yad'ula. Kemudian selain sodako jari adalah sodako yang mengalir pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal dunia, maka dia akan tetap menerima kebaikan. Kemudian ilmu yang bermanfaat, seseorang yang mendapatkan ilmu lalu kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan, ditularkan kepada orang lain, kemudian digunakan untuk hal-hal yang baik, itu namanya ilmu yang bermanfaat.
Itu nanti walaupun kita sudah meninggal akan mendapatkan manfaatnya. Kemudian doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu adalah orang yang mempunyai anak dan anaknya soleh karena dididik dengan keagamaan yang baik, sehingga anak tersebut mau mendoakan orang tuanya, maka kita akan menerima pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Nah, inilah ya dimana fase dunia itu berakhir ya. Tuh. Jadi berakhirnya kehidupan dunia ialah ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, yaitu kalau alam hari akhir ya ini. Jadi ini kita mengenal adanya fase alam barzah. Ya, ini ada fase alam barzah, fase alam barzah. Kita mengenal bahwa di setiap yang berjiwa pasti akan mengalami yang disebut dengan kematian ya. Tuh. Jadi setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Jadi tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini ya alam barzah. Nah, baik anandaku sekalian, kenapa disebut dengan alam barzah? Barzah itu artinya dinding tebal yang akan menghalangi manusia ya yang sudah meninggal tidak akan bisa lihat kehidupan di dunia. Yang dunia tidak akan bisa melihat kehidupan yang ada di alam barzah. Ya, jadi tebal, dinding tebal. Jadi kalau ada suatu permasalahan katanya kalau udah belum 40 hari itu arwahnya masih gentayangan, ya itu tidak ada ya. Jadi udah tertutup ya di dinding tebal itu. Jadi manusia nggak tahu bagaimana kehidupan dunia. Oh anaknya seperti apa, keadaannya bagaimana, nggak tahu. Ya, nggak tahu. Dia tahunya adalah ketika nanti ada saudaranya yang meninggal juga, kemudian sama-sama mendapatkan kenikmatan, mereka akan bertanya satu sama lain, bagaimana anakku di sana? Oh anakmu sukses, kan? Itu akan tahunya ada seperti itu. Jadi ketika tidak ada ketika di alam barzah ya udah dia nggak tahu apa-apa. Dia akan mendapatkan kenikmatan ataupun akan mendapatkan eh, keburukan sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia itu. Nah, dalam hal ini, roh ketika dicabut nyawanya oleh Allah, maka dia nanti akan ditempatkan di beberapa tempat pada saat di alam barzah. Ada yang rohnya itu ditempatkan di kebun-kebun surga. Ada roh yang ditempatkan di jurang-jurangnya surga. Ada roh yang ditempatkan di temboloknya burung hijau. Itu adalah orang yang meninggal karena mati syahid. Ada orang yang ditempatkan menggantung. Itu adalah orang yang dimana dia mempunyai hutang, tapi tidak sampai lunas hutangnya, dia meninggal dan orang yang menghutanginya tidak ikhlas. Ada lagi arwah yang diletakkan di tengah danau. Begitu kemudian dia mau ke tepian, maka arwah tersebut langsung dihantam dengan batu hingga pecah ya. Kemudian kembali lagi ke tengah lagi. Kemudian berusaha lagi ke tepian, begitu sampai di tepian dihantam lagi sampai pecah lagi. Seterusnya sampai dengan hari kiamat. Itu adalah pertanda orang yang uh, meninggal karena orang tersebut selama di dunia itu memakan harta riba. Nah, ini korupsi dan lain sebagainya itu riba ya, mengambil hak orang lain. Naudzubillah. Ini. Jadi dia akan menunggu sampai dengan hari kiamat tiba. Ya, sampai dengan hari kiamat tiba. Jadi kalau orang itu mendapatkan kenikmatan, mungkin akan mengalami masa penantian itu begitu sangat cepatnya. Tetapi ketika dia mendapatkan azab, kemurkaan karena lantaran kehidupan di dunia itu dia selalu berbuat maksiat, maka akan mengalami satu kehidupan yang sangat lama karena dipenuhi dengan siksaan yang luar biasa. Nih, ini masuk di dalam fase alam barzah. Ya. Baru kemudian nanti pada hari kiamat nanti akan masuk di dalam fase yang selanjutnya disebut uh, yaumul ba's ya. Oke. Kemudian setelah yaumul ba's baru kemudian alam mahsyar ya. Baik.
Itu anak-anakku sekalian ya, untuk bagian yang pertama di dalam menjalani kita nanti akan kita ulas lanjutannya pada part yang kedua. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.